Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia editorial pagi. Senang sekali saya Adan Ramadiano kembali menemani Anda dalam bincang inspiratif kita hari ini. Pagi ini kita akan berbincang dengan sosok yang sangat menginspirasi di dunia olahraga, khususnya di dunia lari ya. Dari hobi hingga prestasi ya, prestasi nasional, bahkan sampai ke dunia pelatihan juga ya, Pak. Oke. Beliau juga contoh nyata gitu bahwa konsistensi dan semangat bisa membawa seorang tuh melampaui batas gitu. Langsung saja ya, bersama kita hadir Bang Agun yang juga mendirikan Suka Lari Project ya. Ya Bang. Oke Bang. Selamat Selamat pagi Bang. Oke. Pagi Bang. Oke. Semangat betul. Gimana Bang. kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Oke. Gimana Bang? Kalau pagi-pagi gini nih biasa udah langsung lari atau ngopi-ngopi dulu? Wajib langsung lari Bang. Habis sholat subuh persiapan. Ya jogging pagi sudah Bang. Habis jogging pagi baru ngopi santai di rumah. Oh gitu. Ya, Oke, Bang. oke. Oh ya, dengar-dengar Bang, kan Abang nih udah lari tuh dari tahun 2017, betul? Benar Bang. Oke. Masih ingat nggak Bang? Kapan sih pertama kali ikut event lari itu? Kapan ya Bang? Flashback. Oh ini dari jauh sebelum di 2017 pas saya masih SD saya sudah ikut event lari itu Bang. Itu Malah SD. diadain oleh Angkatan Laut. Dulu sering itu Bang, setiap tahun di sini ada yang ngadain tuh Angkatan Laut Bang, 10 kilo. Dari SD itu saya ngikut lari-lari aja. Fun-fun, yang penting lari aja. Oke. Ikut meramaikan gitu dia Itu Bang. dari mana Bang? Aduh ya apa? Dapat sampai di event lari itu mulai dari mana awalnya suka lari? Biasa Bang, saya dulu kan anak aktif di luar ruangan. Kita anak-anak tahun 90-an itu kan Oke, iya betul. tanpa ada game, tanpa ada yang apa-apa, kita aktifnya di luar ruangan, bermain, berlari Oke. di luar. Oke. Awal mula lari itu kan gara-gara ya aktivitas dari tahun 90-an kita tuh Ya, nggak Bang. ada HP, nggak ada Ya, apa gitu kan. bener, Bang. Nah, apakah mulai keseriusan di lari ini, apakah cuma nyari sehat awalnya atau malah justru iseng nih bisa karena kita sering olahraga? Karena saya dulu suka olahraga juga Bang. Oh, mantep, Karena Bang. ini Bang, apa? Saya tuh olahraga karena bisa makan banyak juga gitu sebenarnya. Kalau Abang sendiri? Pertama awal untuk fokus serius olahraga itu Bang Iya. ya. Cuma pertama ya iseng-iseng untuk sehat. Untuk sehat. Iseng-iseng aja Bang. Oke. Pokoknya kan lari sehat pagi, nggak ada aktivitas, Oke. jogging gitu ya terus Bang saya lakukan sampai akhirnya ada momen-momen di 2008 tahun yang lalu lah ada kegiatan-kegiatan saya mulai ikut-ikut event-event begitu Bang. Ternyata dari kegiatan-kegiatan event-event yang diadain di Tarakan itu lokal-lokalan, ada potensi nih karena Oke. atletnya kan masih kurang Bang. Awal-awal itu saya masuk di 30-an besar lah Bang, pas pertama-pertama itu. Keren. Fokus Oke. aja lari, iseng lari biasa aja Bang, lari-lari yang penting lari aja dulu. Lari aja dulu ya. Bangun daya tahannya itu Bang. Oke. Oh Bang Aun, kan sekarang kan udah kemana-mana gitu ikut Alhamdulillah, ikut Bang. ini lomba ya. Iya. Tapi dulu pas waktu masih baru ya, sempat nyangka nggak sih Bang sampai saat ini? Astaga Bang, awal-awal itu nggak ada nyangkanya tuh Bang sampai bisa pada titik ini Bang. Oke. Nggak nyangka juga Bang, namanya hidup. Oh iya sih, betul. Perjalanannya nggak saya pikirkan bisa sampai seperti ini. Betul. Bang, kan awalnya dari hobi lari ya. Benar. Ya, hobi lari. Sekarang bisa ikut event-event besar gitu. Dan sampai juga ngediriin klub ya, klub Benar, lari Bang, gitu benar. kan. Apa sih Bang motivasinya gitu? Motivasi terdalam gitu untuk menekuni dunia ini gitu. Pertama motivasinya itu kesehatan Bang. Iya, betul. Ya, kita kan pasti Iya. pengen sehat. Betul. Kedua, kebiasaan mungkin memang sudah terbiasa aktivitas di luar ruangan. Jadi kebiasaan itu menjadi rutinitas saya Bang, terutama. Jadi oke. lari tiap pagi, olahraga. Jadi sesuatu
rutinitas atau kebiasaan yang udah kita lakukan pada hari itu mungkin terasa ya ada yang kurang ini. Walaupun timbal baiknya tuh sudah pasti kesehatan kita tuh Bang. Betul. Gitu dia Bang. Oke. Oh ya kan banyak yang nganggap bahwa lari itu gampang aja gitu, tinggal lari aja ya. Tapi Bang kan pasti adalah filosofi tersendiri tuh. Apa makna lari itu tersendiri menurut Abang tuh gimana? Wih dalam ini Bang, filosofis lagi. Boleh ya? Gimana? Kalau menurutku Bang ya benar, lari tinggal lari aja Bang. Betul. Yang penting ada sepatu kan gitu sekarang sepatunya ya sepatu biasa aja, yang penting lari santai, lari senyaman mungkin. Mungkin filosofinya buat kalau kita pikir baik-baik ya bagus untuk kesehatan jangka panjang kita nanti suatu saat, karena dia kan memperkuat jantung, tulang dan lain-lain Bang untuk kesehatan kita. Betul. Oh ya, kan dalam 7 tahun ini ya Bang, apa sih titik terberat dalam proses menjadi atlet ini Bang, sekaligus pelatih juga kan? Abang pelatih juga ya? Benar Bang, Betul, melatih di juga ya? klub ya, ada project kan saya juga Bang. Ada nggak sih masa ingin nyerah gitu Bang? Alhamdulillah untuk saat ini dalam berlari aman-aman aja Bang, nggak ada titik-titik terberat atau bagaimana begitu Bang, karena sudah menjadi rutinitas, sudah menjadi kebiasaan, jadi saya nikmati aja Bang, enjoy dalam berlatih, begitu aja Bang. Begitupun dalam mengurus klub, saya sudah menikmati aja karena memang jadi hobi, sudah jadi kerjaan ya. Ketika kerjaan kita tuh didasarkan dengan hobi, jadi enggak terasa Bang. Iya sih. Benar, enak sekali Bang menikmati. Menikmati hidup. Iya Bang, benar. Lebih fleksibel dia, dapat sehatnya, dapat sehatnya, dapat cuannya. Dari banyaknya lomba kan ya Bang, yang Abang ikutin ya, event mana yang paling membentuk mental Abang nih tuh sebagai pelari gitu? Wah, banyak. Terutama ketika saya masuk di dunia cabur triathlon. Triathlon itu Bang multisport, 3 disiplin ilmu yang digabungkan menjadi satu olahraga. Itu ada berenang, bersepeda dan berlari. Itu murni daya tahan dan mental yang diperkuat di situ Bang. Jadi disitulah saya menjadi sosok yang kuat dalam berlatih, karena kita main di 3 cabang ilmu itu Bang. Untuk durasinya dalam latihan itu cukup panjang Bang, jadi iya kita harus fokus saja, anti bosan. Betul-betul daya tahan yang dibangun Bang, endurance namanya. Endurance ya. Betul. Kan Abang ikut berbagai lari di event lokal juga ya? Benar. Hingga sampai nasional juga kan? Alhamdulillah Bang. Bahkan sampai PON ya kalau nggak salah. Iya Bang, betul. Apa sih Bang tantangan terbesar yang pernah Abang hadapi di lintas itu? Tantangan terbesar itu Bang dalam latihan renang. Oh renang ya? Renang Bang, karena basicnya saya ini kan di darat lari, basicnya lari Bang. Lalu disuruh berenang. Tiba-tiba disuruh berenang. Aduh. Walaupun kita anak pesisir kan, cuma memang basicnya berenang biasa aja Bang, berenang kampung. Secara teknis kan nggak bisa teknik itu. Kalau berenang biasa bisa, cuma boros tenaga. Kalau kita sudah pintar teknik, jadi lebih efisien dia. Nah, saya capeknya tuh belajar di teknik renang, karena betul berenang itu sulit Bang. Iya, jadi saya sulitnya di berenang aja Bang. Ketika berlari dan bersepeda ya saya biasa aja, enak-enak aja Bang. Oke. Kan Bang nih sudah ceritakan yang tadi nih yang 3 sampai 3 sekaligus ini. Iya Bang, triathlon namanya Bang. Oke, triathlon. Boleh diceritakan sih Bang, awal mulanya itu gimana sih sampai bisa ikut dari 3 cabang ini? Oh gini Bang, cabur triathlon itu baru masuk Kaltara kepengurusannya Bang, masuk cabur kepengurusannya baru ada di Kaltara. Jadi waktu itu di sebelum PON pengurusnya sudah membentuk. Untuk mencari atlet kan belum ada, jadi saya dipanggil untuk menjadi generasi pertama di cabur triathlon itu Bang. Sebagai atlet yang siap, pokoknya pantang tolak tugas, ikut saja. Ketika ada petarahan dari pelatih, baik Pak, gas gitu. Gas, ikut. Karena basicnya ada di lari kan, daya tahan sudah ada, tinggal membangun bagaimana caranya untuk bisa belajar berenang. Jadi saya fokus belajar renang Bang, belajar renang, bersepeda, gitu aja terus tiap hari, renang, sepeda, lari, renang, sepeda, lari, gitu aja Bang terus. Pas
Pas ini apa tadi itu Bang? Untuk Yang pas di sana ya, pas di cabang olahraga itu. pas di cabang olahraga untuk triathlon itu Bang. Iya. Bagaimana? Kondisinya bagaimana gitu waktu itu. Seru lah pasti. Seru Bang, karena ini memang salah satu olahraga ekstrim. Hmm. Aduh, seru sekali Bang. Hmm. Ah. Bagaimana tadi itu ya Bang ya, yang untuk masuk ke Triathlon ya itu. ya memang pengurusnya waktu itu belum ada Pak. Belum ada atlet. Jadi saya yang dipanggil untuk menjadi atlet pertama untuk Kaltara Bang. Gitu dia Bang. Oke. Oh iya Bang, pas di sananya saya tertarik nih pas di triathlonnya. Ada nggak sih Bang, masalah-masalah di sana dan cara ngatasinnya gimana sih? Oh, ini Bang. Bang, saya pas itu pertama kali saya ikut di Kejurnas itu Bang, di Wonosobo, tepatnya di Kebun Bedaka, Oke. di bawah kaki Gunung Sindoro itu Bang. Suhunya itu dingin sekali Bang, jadi Oke. kita nih dari tempat yang panas kan Bang. Tiba-tiba kena yang dingin banget. Dingin ya. suhunya di air itu sampai 6 derajat. Wah, 6 Dingin derajat. sekali Bang. Waduh. Dulu kan kalau saya udah beku. Sama Bang, asli kami seluruh peserta itu Bang, bahkan sebagian ada peserta begitu lompat pertama kali masuk ke danaunya tuh berenang, langsung naik kembali Bang, saking dinginnya. Saking dingin. Saking dinginnya Bang. Terus cara ngatasi hal tersebut Bang? Kayak apa? Saya di situ udah finish berenang Bang. Sudah hampir mau 300 meter, itu badan saya sudah kayak kejung Bang, dingin asli dinginnya Bang. Karena kenapa bisa begitu? Waktu kami untuk ke lokasi lomba itu Bang, tidak ada namanya apa namanya? Belum ada pengkondisi yang gitu, nah belum menyesuaikan dengan suhu di situ, karena kami sampai di situ 1 hari sebelum lomba. Jadi belum ada penyesuaian dengan suhu di lokasi acara Bang. Jadi Pantes sih tiba-tiba ya. banyak yang DNF itu gara-gara belum penyesuaian. Ada yang begitu masuk ke dalam kolam masih kembali naik. Kalau saya sekitar 300 meter itu Bang sudah begini sudah asli dingin Bang. Tapi nggak ada ya Bang apa yang kena hipo gitu nggak ada ya? Alhamdulillah enggak ada Bang, karena memang sudah terlatih semua Bang. Ya, Saya menggigil alhamdulillah. di atas itu pas diambil sama tim pertolongannya tuh, tim SAR-nya dikasih berdiri di darat, ya begini aja kondisinya Bang. Saking kedinginannya memang belum terbiasa. Belum Iya ada sih, penyesuaian. karena belum ada penyesuaian Bener, tiba-tiba Bang. suruh ikut lomba yang sampai 6 derajat. 6 derajat itu Bang. Di situ pengalaman pertama saya Bang. DNF. Ya kalau misalkan ada lagi apa Bang mau coba? Selesai dari situ, dari Kejurnas, nah saya masuk ke PON. PON itu dia di Aceh Bang, di Aceh tepatnya di kota Takengon, di daerah Gayo. Nah Gayo itu tempat produksi kopi yang terkenal di Gayo. Jadi Gayo. kota Gayo, kota Takengon itu dia dikelilingi oleh gunung, di tengah-tengahnya ada danau, namanya Danau Lut Tawar. Nah kami berenang di situ Bang. Saya di Aceh itu sekitar sampai 1 bulan untuk penyesuaian aja Bang di lokasi situ, karena di situ suhunya dingin juga Bang, di bawah kaki gunung sampai 12 derajat di situ Bang. 12 derajat. Airnya pun mungkin sekitar di bawah 10 derajat di air Danau Lut Tawar itu di lokasi kami berenang. Sangat dingin, jadi saya butuh waktu penyesuaian. Kami itu ada sekitar 1 bulan Bang. Jadi sampai 1 bulan saya penyesuaian di sana, akhirnya lolos sampai finish, bisa berhasil Bang di berenang itu dengan jarak 1,5 kilo, 1.500 meter. Berenang itu Bang. Berenang itu Bang, 1.500 meter. Keren. Lalu dilanjutkan setelah saya selesai berenang, dilanjutkan lagi dengan bersepeda sejauh 40 km dan diakhiri dengan berlari 10 km Bang. Alhamdulillah finish. Keren. Alhamdulillah di situ Bang. Oh asli memang ekstrim olahraganya. Ada rasa tersendiri itu. Wah, bangga sekali Bang sebagai perwakilan Kaltara. Sudah dipercayai gitu Bang. Keren. Oh iya Bang, kan kita lanjut lagi ke sertifikasi ya kan. Kan sertifikasi ini kan nggak banyak gitu bukan pelatih deh, atlet deh yang mau ngambil sertifikasi itu gitu. Benar Bang. Kenapa sih Bang perlu mau ngambil jalur itu? Wah, menarik pertanyaan Abang ini. Kenapa? Gini Bang, awalnya itu saya berpikir sebagai seorang atlet itu Bang punya masa produktif. Masa produktifnya itu
dibatasi dengan umur. Oke. Suatu saat umur kita sudah tidak produktif kan, sekitar 30 tahun ke atas itu jarang sudah dipakai untuk jadi atlet tetap. Oke. Jadi saya berpikir kayak mana caranya saya bisa tetap produktif dengan hobi yang saya tekuni itu. Jadi saya putuskan untuk mengambil sertifikasi di Jogja hari itu Bang. Oke. Strength and Conditioning namanya Bang. Nah, awal dari situlah saya mendirikan project itu, klub saya Bang, klub Sukalari Project itu Bang. Alhamdulillah banyak mencetak atlet-atlet berprestasi di daerah kita ini, di Tarakan. Itu tujuan pertamanya Bang, mencari regenerasi untuk pengganti saya terutama. Betul. Begitu fokus titik saya pertama kalau untuk mengambil sertifikasi itu Bang, karena memang kita sebagai atlet juga harus tahu apa yang kita tekuni kan. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu secara teoretis kita bisa paham, oh nggak cuma sekedar praktek aja yang kita kerjakan gitu dia Bang. Betul. Keren karena dari halnya kita harus regenerasi juga Benar Bang. biar ya lari ini bisa ada terus gitu. Benar Nggak- Bang. nggak berhenti di kita aja gitu. Benar Bang, betul. Keren ya. Bisa dijelaskan lebih dalam ya tentang sertifikasi pelatihan fisik ini Bang, yang Abang ambil di Jogja kan? Iya Bang. Apa yang paling membuka wawasan Abang gitu selama proses tersebut? Banyak sekali Bang, terutama di waktu kami belajar itu Bang, semua tentang di pelatihan fisik ini dia mencangkup semua cabang olahraga Bang. Oke. Semua cabang olahraga yang ada endurance, strength and speed itu kami bisa pakai Bang, bisa melatih dengan spesifikasi olahraga yang anak-anak ini tekuni. Jadi secara garis besar kami itu bisa masuk ke seluruh cabur. Oke. Nah, jadi semua cabang olahraga yang ada daya tahan, kekuatan dan kecepatan itu tadi bisa masuk. saya ajari, bisa masuk di situ Bang. Jadi enaknya kami bisa ambil sertifikasi itu bisa masuk ke seluruh lini cabur Bang. Gitu dia Bang. Keren. Alhamdulillah dari situ banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak saya dapatkan di lapangan. Kan di lapangan kan secara praktik terus, secara teoritisnya kan ada di belakang layar. Oh, kita harus begini ternyata. Dalam melatih anak remaja itu harus begini caranya. Begini caranya. Begitu dia Bang, melatih sesuatu, melatih anak remaja, anak-anak dan dewasa itu kan cara treatment pelatihannya berbeda-beda Bang. Jadi tidak bisa disamakan semua, tidak bisa. Dia harus berbeda-beda Bang. Tiap orang beda-beda lah. Benar cara Bang. Pelatihannya. Kondisi tubuhnya pun berbeda-beda Bang. Betul. Bang, apa sih motivasi Abang dalam mendirikan Sukalari itu lebih ke ingin regenerasi lah kan? Ya. Tentang itu. Dan apa saja sih Bang program atau fokus utama untuk saat ini ya, untuk dari Sukalari? Program atau fokus utamanya itu Bang, ya benar, membina atlet-atlet muda di Tarakan, mencari regenerasi penerus saya selanjutnya. Jadi program utama saya dalam melatih itu ada di lari jarak menengah dan di lari jarak jauh itu ya Bang. Di lari itu aja Bang, karena sesuai namanya Sukalari, ya anak-anak yang suka berlari. Kenapa saya milih nama Sukalari itu Bang? Karena familiar aja, gampang diingat. Iya, jadi kalau untuk klub-klub yang lain kan pakai atletik klub, Agun, kita pakai nama-nama yang lain-lain yang jarang susah diingat itu kan mungkin sudah biasa itu. Ada pelatih yang pakai namanya sendiri untuk nama klub, sudah biasa. Jadi saya cari memang nama yang familiar, yang gampang diingat, yang memang sudah terbiasa disebut orang. Oh, Sukalari aja nih kayaknya. Tinggal ditambahin project, gitu aja Bang. Jadi fokus utama saya dalam melatih itu ya ada di jarak menengah sama di jarak jauh Bang. Banyak anak-anak yang ikut sama saya itu, terutama mulai dari anak-anak SD ada, SMP juga ada Bang, SMA ada, berjenjang itu ada Bang, terutama anak-anak casis. Casis itu yang mau latihan lari 3.000 meter latihan fisik itu ada sama saya Bang. Saya bisa bikinkan program atau membuat mereka progres untuk berlari di bawah 12 menit untuk mendapatkan nilai lebih itu Bang. Bisa. Ada juga pelari-pelari rekreasional, pelari-pelari hobi yang punya target atau punya tujuan untuk berlari di event-event luar. Bang Agung bisa minta tolong Kak buatkan program, bisa saya latih gitu-gitu aja Bang. Banyak, enggak cuma di
regenerasi, tapi untuk manfaat yang di luar pun ada juga bang. Keren, keren, keren. Alhamdulillah, Nggak bermanfaat. cuma- yang penting bermanfaat untuk Benar bang, lingkungan sekitar. benar. Oh ya, apa sih perbedaan pendekatannya itu dari Sukalari sendiri dari komunitas lain? Apakah ya udah antara pelatih atau sebagai teman aja gitu atau gimana, Bang? Kalau di Sukalari itu dia sebuah klub yang memang orientasinya tuh untuk event, untuk perlombaan, terutama anak-anak muda tuh memang basicnya untuk apa namanya bang, untuk kejuaraan itu nah bang, yang kompetitif. Oke, kompetitif. Oke. Bisa sebagian besar untuk kompetitif. Beda dengan komunitas-komunitas itu dia banyaknya tuh di pelari rekreasional. Jadi saya dengan klub-klub komunitas itu berhubungan baik bang. Jadi bisa berteman ketika teman-teman di komunitas mau latihan di klub bisa. Kalau teman-teman komunitas ini mau apa namanya bang, mau meningkatkan Oke. performanya, silakan bergabung di klub. Bisa untuk berlatih kan, karena teman-teman di komunitas ini cuma cari sehat aja, Oke. berlari untuk sehat. Bisa kalau dia mau lebih lagi menantang dirinya, mau Iya, menjadi kompetitif lebih ya. kompetitif, silakan bermain di klub kami, bisa nanti kami terima gitu bang. Jadi dengan teman-teman komunitas itu berhubungan baik. Ada komunitas gerombolan itu baik sekali sama saya bang, komunitas Tarakan Runner, banyak komunitas-komunitas yang ada di Tarakan itu, ada banyak bang di Tarakan. Itu selalu berhubungan baik dengan klub kami bang. Oke. Oh iya kan Bang Agung juga aktif di komunitas lain juga ya. Benar Di bang, Tarakan Runners, Benar. gerombolan juga. Benar, Bang. gitu. Menurut Abang nih, seberapa penting sih komunitas ini dalam membangun kebiasaan olahraga itu? wah sangat penting sekali tuh bang. Itu dari komunitas itu yang bisa meracuni orang Oke. Mulai dengan dari racun yang baik. yang buruk kayak sepatu. Yang buruk itu dan menjual sepatu. Awal-awalnya olahraga itu murah, Awalnya murah. Oke. masuk komunitas yang racun. Tapi positifnya masuk di komunitas itu bang, kita enak aja sebagai pelari itu bisa rame-rame bareng-bareng. Berbeda dengan pelari introvert kan, introvert mungkin dia mau lari sendiri. Iya. Tapi dengan komunitas itu banyak nilai-nilai positifnya bang, kebersamaannya. Ketika mau berangkat pun kita bersama-sama. Oke. Setelah kita lari kita bisa cerita-cerita, di sepanjang lari kita latihan itu sambil cerita. Enak itu bang dengan komunitas. Komunitas itu membuat circle kita menjadi lebih luas. Baik komunitas A, komunitas B itu hubungannya selalu baik itu bang. Jadi di dalam komunitas itu pertemanannya baik bang, sekali baik. Jadi manfaat komunitas itu dia bisa mengajak orang-orang untuk hidup sehat bang, terutama di lari. Walaupun tidak lari, jalan. Terutama teman-teman di gerombolan ini, mereka itu aktif mengajak. Contohnya di Bukit Mas, Oke. tempat orang on itu, teman-teman gerombolan itu bang, Oke. rajin membersihkan lingkungan, banyak sampah-sampah di jalur trek on itu kan banyak sampah-sampah kayak botol-botol mineral yang orang habis bawa baru dibuang, ditinggal, itu kan kurang baik tuh bang. Nah karena adanya komunitas itulah yang menjaga lingkungan di situ, baik komunitas on seperti komunitas on lah, ada banyak komunitas on sama komunitas gerombolan itu mereka aktif membersihkan jalur tempat orang beraktivitas olahraga bang, di Bukit Mas terutama. Botol-botol plastik itu bang banyak di sana, cuma dengan adanya komunitas mereka yang sering membersihkan. Itu nilai positifnya bang. Mereka bagus-bagus bang. Keren paling ya negatifnya paling ke ini aja sih, apa, kayak sepatu paling, karena Benar bang. ini karena saya juga pernah sering dengar juga kan soal ya perdunia pelarian gitu, semakin kita masuk yang ke atas makin ini tuh apa, ngelihat sepatu ini sepatunya segini gila. Sabar bang, jangan terlalu terpengaruh sama itu bang. betul sih. Iya. Nikmati aja larinya bang dengan sepatu biasa, yang biasa aja, yang lokal-lokalan itu murah-murah bang. Betul. Boleh kita bergabung dengan komunitas, cuman jangan sampai terpengaruh. dengan gengsi kita. Betul. Padahal gengsi kita itu kan bisa kita kontrol. Kita Betul. mau sehat aja, jangan sampai gengsian gitu bang. Betul. Oh ya bang, apa sih bang prinsip latihan yang menurut abang wajib gitu dipahami oleh pelari pemula atau yang mungkin expert gitu juga, agar
nggak cepat cedera atau bosan gitu Bang dalam. Prinsip kami di dalam klub itu Bang ada 3 yang saya yakini. Itu pertama konsisten, kedua itu komitmen, ketiga itu kerja keras. Ketika ketiga itu sudah ada di dalam mindset kita Bang, jadi semua itu pasti akan tertanam itu. Nah, untuk menghindari resiko cedera itu kita harus wajib penguatan namanya Bang, atau strength training, menguatkan otot tubuh kita agar tidak mudah terjadi cedera. Ketika kita sudah rutin latihan, walaupun kita jogging-jogging biasa ya Bang, yang penting melatih otot kaki itu wajib Bang, karena kita sebagai pelari kan alat utamanya itu kaki. Jadi otot kaki itu harus diperkuat agar tidak terjadi cedera. Betul. Jadi ya ketiga itulah Bang, konsisten. Kita harus konsisten dalam berlatih. Komitmen kita itu harus ada. Cuma aja konsisten. Hari-hari kita konsisten berlari, cuma enggak punya komitmen. Tapi suka-suka besok nggak mau lagi, malas lagi. Komitmen itu penting Bang, sama kerja keras. Terutama untuk atlet itu harus kerja keras memang Bang. Ketiga ini harus digabung itu Bang, konsisten, komitmen, dan kerja keras. Gitu dia Bang. Betul. Kalau yang untuk pemula sendiri, apa sih yang mereka harus lakukan gitu? Oh, kalau pemula itu gampang sekali Bang. Mereka cukup memulai aja. Mulai aja dulu. Jangan banyak ini itu, jangan banyak terpengaruh beli sepatu, beli jam, beli apa. Yang penting mulai aja dulu. Seberapa lama kita bisa bertahan dengan olahraga. Karena ada yang pemula Bang. Yang pemula baru lari karena senang nih karena lagi viral kan. Lari ini. Langsung nih dipaksanya PES 5. Apa enggak ini ya? Mungkin bagaimana sarannya dari untuk pemula Bang? Ya kalau untuk pemula itu wajibnya memulai aja dulu. Lari dengan yang ringan aja. Yang penting menikmati, enjoy. Jangan lari laju-laju. Kalau bisa ya lari dengan kemampuan masing-masing Bang. Lari dengan kemampuan masing-masing. Selesai lari, stretching kita, peregangan, squat untuk melatih otot gitu. Jadi ketika kita lari itu otot kita juga harus semakin kuat. Untuk pemula itu misalnya Abang kan mulai mau lari nih. Abang mulai aja lari aja terus. Hari pertama 2 kilo, minggu kedua naik lagi 5 kilo. Karena gini Bang, tubuh kita itu hebat Bang. Tubuh kita itu merekam aktivitas fisik kita setiap hari. Jadi misalnya hari ini kita lari 2 kilo, nanti minggu depan kita pasti mampu lari 5 kilo. Karena setiap malam tubuh kita itu mengalami recovery. Recovery itu ya regenerasi, mengganti otot-otot yang rusak yang sudah dipakai aktivitas dalam 1 hari itu Bang. Jadi ada namanya recovery. Jadi otot kita tuh menjadi semakin kuat. Ketika minggu depan yang kita coba lagi, pasti tubuh kita sudah kuat Bang, bisa misalnya pertama 3 kilo, minggu depannya tuh pasti bisa 5 kilo. Jadi untuk pemula itu mulainya bertahap-tahap aja, jangan langsung laju. Kalau bisa jaraknya dekat aja dulu, pace-nya atau kelajuannya tuh ringan aja dulu. Nikmati lari dengan kecepatan yang kita bisa rasa, oh ini bisa nih dipertahankan. Begitu dia Bang, jangan terpancing sama tes orang lain. Betul. Bagaimana lari ini ya jadi fun lah ya. Bener Bang. Jangan sampai nyiksa diri. Karena lari ini olahraga jangka panjang dia Bang. Dia nggak bisa langsung laju. Karena tubuh kita tuh harus menyesuaikan dengan tingkat aktivitas yang kita kerjakan setiap hari yang berulang. Nanti tubuh kita tuh menyesuaikan Bang. Nanti pada akhirnya itu kita pasti bisa laju, cuman konsisten aja dulu. Buat pemula jangan langsung laju-laju. Jangan laju-laju gitu. Kalian PES 5 lari ya, besoknya udah melakukan aktivitas gitu, malah jadi membebani diri sendiri gitu ya. Pegal-pegal langsung gitu. Yang tadinya cuma pemula itu biasa rata-rata PES 6, PES 7. Jangan tiba-tiba PES 5 atau PES 4 nanti langsung lari itu jadinya ndak nikmat, langsung jadi ndak enjoy karena terlalu laju. Nikmati aja lari ya PES 6, PES 7, santai aja. Itu buat pemula, tapi kalau buat yang sudah merasa dirinya mampu, silakan berlatih lebih giat, pasti bisa. Progres lah ya Bang, ada progres. Benar Bang. Oh ya kan Bang, begini sih Bang, menyusun program latihan gitu. Kan Abang pernah juga ikut event triathlon itu, sama
yang maraton lintas daerah juga kan pernah. Benar bang. Oh ya, Eh, buat menyusun program latihannya itu bagaimana, Bang? Untuk menyusun program latihan Kan individu itu bang, dia Oke. berbeda-beda sesuai kemampuan individunya masing-masing. Jadi setiap orang itu kemampuannya berbeda-beda. Kita harus tahu dulu, kita harus cek dulu pertama, kita ambil datanya, dia mampukah lari sekian berapa, misalnya dia tujuannya misalnya dia mau lari 5 kilo atau 10 kilo. Ya kita Oke. tes dia di awal-awal pertama, mampukah dia bertahan 5 kilo berlari tanpa henti gitu Oke. bang. Jadi untuk menyusun programnya itu seperti itu bang. Secara garis besar mungkin program latihan itu sama semua bang. Ada yang namanya interval, ada namanya long run, ada namanya fast track. Itu secara garis besar semua program itu sama dia bang. Cuma yang membedakan klub satu dengan klub lain itu ada di metodenya. Dia pakai metode apa nih cara untuk melatih anak-anak ini? Dia bisa melihat kah di mana kekurangannya, di mana dia bisa dikuatkan lagi, begitu ya bang. Jadi kalau Oke. untuk program secara garis besar macam-macam bang. Ada pertama itu kita harus sering-sering lari aja dulu, long run untuk membangun daya tahannya bang. Ketika daya tahannya sudah jadi, kita bangun lagi ototnya bang. Nah, kita bangun otot atau strength. Ketiga, baru kita bangun speednya bang. Jadi ketika kita sudah mulai laju, otot itu harus makin kuat. Ketika kita laju dan otot kita makin kuat, pace kita itu pasti bisa bertahan lebih lama dia bang. Betul, Jadi betul, lebih laju, lebih stabil, lebih konsisten dan lebih stabil dalam berlari bang. Jadi untuk program masing-masing orang itu Berbeda. berbeda-beda bang. Nanti ada anak-anak yang letoy dia Malah langsung jadi kita Oke. perkuat dulu pondasi dasarnya tuh bang. Untuk betul. melakukan suatu program tuh pondasi awalnya tuh basicnya harus kita perkuat dulu, terutama di betul. daya tahan bang. Daya tahan. Oke. Oh ya bang, bagaimana sih cara melatih fisik gitu? Apa agar siap ikut event lari gitu tanpa ngalamin cedera? Boy, mantap ini bang. Abang mau ikut event kan? Ya, siapa tahu kan karena Tarakan TV juga akan ya mungkin pantengin dulu ya. Ah, Tarakan ada, TV. aku tahu sih itu. Oke. Ada rencana, kabar. Oke, bagaimana tuh bang? Ya teman-teman cukup berlari, membangun daya tahan aja dulu agar terhindar dari risiko cedera. Teman-teman wajib sebelum lari itu pemanasan, pemanasan dinamis, kayak drill gitu kan, ABC Oke. drill yang sekarang lagi ngetren tuh ABC drill. Selesai sudah pemanasan dinamis, teman-teman boleh langsung lanjut lari ringan. Habis lari ringan itu setelah selesai lari, teman-teman itu stretching, habis itu baru lakukan kayak penguatan seperti squat, push up, sit up untuk menguatkan otot-otot tubuhnya itu, terutama otot kaki agar terhindar dari cedera. Karena pelari itu yang sering sekali terjadi cedera itu di wilayah kaki di sini bang. Kaki, kadang pinggang, pegal-pegal itu karena dia melebihi kapasitasnya tuh bang. Sama Betul. kurang stretching dia tuh bang, kurang pendinginan. Jadi wajib itu untuk menghindari resiko cedera. Ya itu pemanasan dan pendinginan sama penguatan otot. Ya cukup dengan squat, push up setelah lari itu untuk pemula bang. Jadi yang malas pergi ke tempat gym untuk latihan otot kan, Oke, iya. cukup di rumah aja pakai ya beban tubuh aja dulu. Cukup pakai beban tubuh ya, nggak perlu Iya. pergi ke gym, cukup aja beban tubuh dulu. Gitu dia bang. Ya gitu ya teman-teman gitu. Oh ya, bang kan apakah pernah ini bang overtraining gitu, dan apa sih tandanya dan bagaimana ngatasin hal tersebut itu gara-gara overtraining itu? Wih mantap ini bang pertanyaannya nih, overtraining ini. Overtraining itu terjadi karena faktor latihan yang dipaksakan terus-menerus dilakukan berhari-hari. Jadi kalau untuk orang yang sudah mempunyai pengetahuan, overtraining itu pasti tidak bakal terjadi atau minimalisir, tidak mungkin terjadi karena adanya pengetahuan tadi itu bang. Iya, Tidak bakalan terjadi overtraining. Nah yang sering terjadi overtraining ini pemula-pemula ini yang mau lari terus lari terus, dia nggak tahu nih bahwa tubuhnya juga butuh istirahat. Jangan dipaksakan lari terus. Ada namanya recovery. Tubuh juga waktu recovery itu termasuk bagian dari latihan juga bang. Jadi overtraining itu ya terjadi karena aktivitas berat yang dilakukan berulang-ulang. Jadi jadinya overtraining bang. Iya bang, apa sih menurut abang
kesalahan umum pemula gitu saat ikut lomba lari? Kesalahan umumnya itu banyak bang mereka dalam mengikuti lomba lari. Oke. Pertama itu mereka sering kali ngebut di awal itu. Oh, ngebut di awal. Baru Oke. 500 meter sampai 1 kilo sudah sudah ngap-ngap mereka bang. Itu kesalahan awal itu yang sering kali terjadi itu bang, terutama di pelari-pelari pemula itu bang. Masih banyak bang kesalahan-kesalahan yang mereka sering lakukan itu, terutama jarang latihan, tiba-tiba ikut lomba. Jarang latihan kan, ini sebelumnya nih belum pernah latihan, belum pernah lari jogging-jogging ringan di depan rumah, tapi begitu ada lomba langsung ikut lomba, ajar aja, begitu ada lomba langsung ngebut. Oke. Betul. Oh ya bang, kalau seorang nih mau ikut maraton gitu, tapi belum pernah ikut event apapun gitu, tapi apa sih bang langkah ideal yang sebaiknya dilakuin gitu? Oh, dia harus latihan dulu bang, karena maraton itu jaraknya jauh Ya, sekali bang. jauh ya. Beda maraton sama 5 km itu beda. Maraton itu dia full maraton bang, 42 km. Jadi Oke. kita wajib latihan bangun daya tahan dulu bang. Oke. Jangan langsung ikut full maraton tanpa adanya daya tahan. Capek itu loh bang, lari sampai 7 jam tanpa henti itu ikut maraton. Jadi ya kalau untuk teman-teman yang mau ikut full maraton atau setengah maraton HM atau FM, wajib latihan lari minimal setiap hari, bisa 10 kilo atau 12 kilo, long run-nya bisa 15 kilo begitu. Dalam satu hari itu bisa wajib 10 kilo lah, rutin aja, biar daya tahannya tuh terbangun sejak awal. Oke. Minimal kita persiapkan untuk full maraton itu 6 bulan sebelum kita mendaftar perlombaan itu. Misalnya kita, Oke. misalnya sekarang ini bulan 1, nanti perlombaannya itu bulan 6, ya kita wajib mulai berlatih di bulan 1 itu. Kita wajib latihan daya tahan aja. Daya tahan, habis itu latihan penguatan. Itu aja bang untuk pemula yang mau mengikuti full maraton, dia wajib latihan daya tahan dan penguatan otot. Itu aja bang, poinnya tuh di situ dia kalau untuk pemula untuk mengikuti full maraton dan setengah maraton HM. Oke. Abang ada rencana mau ikut full maraton gak bang? Wah, mungkin latih tubuh dulu ya, kayak abang katakan. Ikut yang 10 kilo atau 5 kilo aja dulu Iya, bang. betul. Nyantai-nyantai aja bang. Kan nanti ini banyak juga event-event termasuk dari Tarakan TV. Benar. Saya tidak tahu apakah seperti apanya. Jadi pantengin aja dulu di Tarakan TV. Oke. Komison. Oh ya bang, menurut abang nih, kan kapan sih sebaiknya gitu seorang tuh naik level yang dari lari reaksional ya, Ya, betul. rekreasional Rekreasional ke kompetitif. kompetitif. Kalau menurutku tuh bang, kalau sudah dia siap untuk naik level, dia kondisi tubuhnya itu sudah ideal bang. Kondisi tubuh itu sudah ideal, terutama daya tahannya, kekuatan tubuhnya, termasuk ototnya itu sudah ideal. Antara tubuhnya, berat badannya, dan ototnya itu sudah ideal. Dan dia mampu berlari, misalnya dia mau lari 5 kilo. Kan lari 5 kilo, dia mampu berlari di 5 kilo itu ya minimal pace 4 gitu bang. Kalau untuk sifatnya kompetitif, untuk mengejar juara, dia harus bisa untuk 5 kilo, dia untuk memulainya itu dia harus bisa masuk di 5 kilo itu 20 menit bang. Oke. Kalau untuk sifatnya kompetitif, kalau dia mau memulai naik level, dia harus bisa 5 kilo itu 20 menit bang. Nah mulai dari situ sudah bisa kita susun program-programnya untuk bisa lanjut ke tahapan selanjutnya bang. Kalau yang untuk pemula jangan coba-coba. Ya, Cukup lari santai, cukup lari santai aja. 5 kilonya bisa 25 menit, 30 menit. Ya alhamdulillah sehat sudah itu. Betul. Oh, ini kan sudah mau sesi terakhir ya, udah nggak kerasa ya. Iya wah, asik betul sama abang ini. Oh ya, kan event selanjutnya abang ini kan ada Paliburun Malinau dan Tarakan Marathon 2025 ya.
Betul ya, Bang? Benar bang, itu Tawau Marathon bang. Nanti di bulan Agustus Tawau. Di Tawau, di negara tetangga yang dekat-dekat aja bang. Oke. Itu bulan depan ya bang, di Agustus. Kalau yang satunya nih besok berangkat sudah bang, karena tanggal 2 ini dia bang yang di Malino, yang lokal. Untuk lokal ada di Malino nanti bang, di Paliburun itu lokal di Malino tanggal 2 ini bang, hari Sabtu. Kita ini kan sekarang hari Kamis, lombanya tuh lusa hari Sabtu. Jadi Jumat besok kami berangkat sudah ke Malinau. Cukup beruntung gitu ya, kita datangin sebelum abangnya mau ke sana gitu. Bener bang. Setelah dari Malino itu baru lanjut persiapan untuk ke Tawau Marathon di tanggal 24 kalau nggak salah itu bang, di Tawau. Nah itu full sponsor dari Om Dodik. Itu senior saya di olahraga tuh bang, Anda Dodik. Makasih Om Dodik. Anda Dodik. Oh iya bang, ada dari 2 maraton itu ya, 2 lomba event ini, event ini. Ada target pribadi nggak sih bang dari 2 event ini? Target banyak bang, pasti itu target pribadi untuk mendapatkan waktu terlebih baik dari yang kemarin-kemarin. Jadi hasil latihan itu ya saya aktualkan di perlombaan itu. Betulkah saya ada progresnya dari selama hasil latihan? Pasti ada target itu bang, terutama anak didik saya target itu bang, saya mau lihat progresnya juga orang selama berlatih sama yang ada di event itu. Jadi ketika di event mereka bisa melampaui hasil dari target latihannya, saya puas sekali sudah itu bang. Walaupun saya belum menyampaikan target pribadi, tapi anak-anak didik saya nih, adik-adik saya nih bisa personal best namanya PB. Nah saya senang sekali itu bang. Yang penting mereka bisa berkembang, begitu dia bang. Oke. Iya bang, setelah banyak pengalaman nih di dunia lari dan pelatihan juga. Benar. Apa sih pesan Bang Agun ini untuk pemuda atau siapapun gitu yang ingin memulai lari? Pesanku buat teman-teman, kalau mau berolahraga, mulai aja dulu. Apapun olahraganya silakan mulai aja dulu, karena memulainya itu yang sulit. Mempertahankannya itu lebih sulit lagi. Memulainya sulit, mempertahankannya juga lebih sulit. Jadi buat teman-teman yang mau berolahraga, apapun jenis olahraganya, silakan mulai aja dulu. Betul. Teman-teman wajib konsisten dan punya komitmen, terutama komitmen itulah teman-teman wajib punya. Komitmen, konsisten ya bang, dan kerja keras. Kalau memang mau lanjut ke tahap lebih kompetitif, teman-teman wajib kerja keras. Jadi untuk meminimalisir resiko cedera buat pemula itu teman-teman wajib penguatan otot. Terutama di lari dan olahraga apapun, teman-teman wajib penguatan otot itu bang. Penting itu supaya terjadi hindari cedera. Menghindari cedera, betul bang. Itu sih pesanku bang. Baik bang. Oh ya, kalau boleh berbagi satu prinsip hidup nih bang, apa sih apa yang abang pegang gitu sampai hari ini? Apa itu bang? Wajib mendengarkan omongan orang tua. Itu prinsip hidup pertama kita. Jangan melawan orang tua. Buat teman-teman, setiap apapun aktivitasnya, kalau mau ikut lomba wajib minta izin dulu sama orang tua. Doa restu, semoga sehat-sehat dalam perjalanan dan perlombaan. Itu prinsip utama kita dalam menjadi manusia, wajib ya. Wajib patuh sama orang tua. Minta izin, hormat kepada orang tua. Itu aja bang, sama jaga pola hidup sehat. Kalau kita sudah sehat kan enak bang, segala aktivitas tuh lancar aja bang. Betul. Kalau bisa kesehatan itu bisa kita tularkan ke teman-teman. Jogging yuk, jogging ringan, ayo. Jangan makan aja, nanti habis makan baru santai-santai ngopi. Yang penting sudah ada olahraga di awal. Betul. Oke bang, terakhir nih bang, saat orang bertanya kepada abang, kenapa sih harus lari gitu, nggak yang lain gitu, dan apa jawaban jujur abang gitu tentang hal itu? Kenapa harus lari? Ya teman-teman, lari itu olahraga yang paling simpel aja bang. Kenapa harus lari? Kayak simpel aja. Asal jangan membawa gengsi kita dengan memakai outfit yang mahal, sepatu yang mahal, cukup. Kalau ditanya kenapa harus lari, ya lari karena lari itu olahraga yang simpel teman-teman, mudah. Ya tanpa membebani, memang lebih simpel berlari. Kalaupun tidak bisa berlari, kita cukup berjalan-jalan aja keliling komplek, keliling taman berkampung, keliling bandara. Bener bang. Jadi itu
simple aja karena lari itu memang olahraga yang mudah. Benar Bang. Betul. Oke, mungkin langsung kita tutup ya. Terima kasih Bang Agun gitu. Sama-sama Bang, Atas- udah terasa ini Iya. Bang. Terima kasih Bang atas kisahnya dan juga wawasannya yang sangat gitu menginspirasi pagi ini gitu. Semoga terinspirasi teman-teman. Oke, semoga sukses Amin, untuk Bang. semua event yang akan datang, Bang. Dan semoga Suka Lari Project juga makin berdampak gitu bagi dunia olahraga di Tarakan. Amin, amin. Terima kasih Oke, Bang. mungkin saya tutup. Sampai jumpa di editorial pagi berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Oke.